Aquatics. Sekitar 4 juta tahun yang lalu, aliran sungai Bengawan Solo terbentuk. Konon katanya, pada zaman dahulu, aliran sungai Bengawan Solo mengalir ke selatan namun karena ada proses pengangkatan geologis akibat desakan lempeng Indo-Australia yang mendesak ke dataran Jawa, aliran sungai itu beralih ke utara. Wah, bisa gitu ya? Keren juga. Bengawan Solo terkenal sebagai sungai terbesar dan terpanjang di Pulau Jawa. Memiliki dua hulu sungai, yaitu di daerah Pegunungan Kidul Wonogiri dan Ponorogo. Selanjutnya bermuara di daerah Gresik. Sungai ini disebut terpanjang dan terbesar karena mengaliri dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ngomongin soal Bengawan Solo nih, warga sekitar aliran sungai ini, khususnya warga di Kabupaten Gresik dan Lamongan, Jawa Timur, yang tinggal di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo ternyata suka melakukan tradisi tahunan yang unik. Tradisi tahunan ini berisi agenda mencari ikan-ikan mabuk yang siap ditangkap. Waduh, ikan mabuk? Tenang, tenang. Mabuk di sini artinya bukan ikannya minum alkohol ya, tapi ikan-ikan banyak yang coba menepi lantaran adaptasi. Nah, kejadian ini disebut ikan mabuk. Kejadian ini biasanya terjadi kalau pertama kali hujan deras setelah melewati musim kemarau yang sangat lama. Salah satu warga asal Sidoarjo, Hari Murianto, mengaku ia bela-belain pergi dari rumah sekitar subuh dan pulang sore hanya buat berlomba menangkap ikan sebanyak-banyaknya. Wah, ini sih pengorbanan banget ya. Berbekal peralatan menangkap ikan menyerupai senapan angin inilah Hari mampu menangkap banyak ikan. Hari juga menyebutkan ikan yang ia peroleh dari hasil berburu ikan mabuk ini akan dibagikan ke kerabat maupun tetangga di sekitar tempat tinggalnya di sepanjang Sidoarjo. Sampai dibagiin juga ya, kebayang nggak tuh sebanyak apa ikan yang didapetinnya. Hari juga menyebutkan ikan yang ia dapatkan banyak macamnya. Ada mujair, ikan bader, udang congah, keting, nila, dan masih banyak lagi. Wah, wah, wah. Dari fenomena itu aja kita udah lihat ya, sebanyak apa ikan yang ada di Sungai Bengawan Solo ini. Penasaran gak sih? Kira-kira ada ikan apa lagi di sungai yang memiliki panjang 548,53 kilometer ini? Yuk simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, baung putih. Ikan dengan nama latin Hemibagrus capitulum ini adalah sejenis ikan berkumis anggota suku Bagridae. Karena masih termasuk ikan berkumis, jadi udah pasti ikan ini saudaraan sama ikan lele. Soalnya sama-sama berkumis. Bentuk kepalanya pun mirip ikan lele, dengan kepala yang pipih agak mendatar, tulang tengkorak yang kasar di atas kepala, dan sirip lemak berada di belakang sirip dorsal. Termasuk ikan asli Indonesia yang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Jadi nggak aneh kalau ikan baung putih ini banyak di Sungai Bengawan Solo. Salah satu ikan yang mendiami Sungai Bengawan Solo ini bersifat predator, terutama memangsa krustasea serta ikan-ikan yang berukuran kecil. Baung putih juga termasuk ikan yang aktif di malam hari alias nocturnal. Kebanyakan ikan baung putih ya pada di siang harinya akan menggali pasir di dasar perairan buat bersembunyi. Terus pas malam hari, ikan baung akan keluar dari persembunyiannya buat cari mangsa. Baung putih merupakan ikan konsumsi yang populer. Banyak dijual di pasar-pasar serta dijadikan berbagai macam masakan. Yang kedua, Channa striata. Channa striata atau yang lebih dikenal dengan sebutan ikan gabus Jawa ini sudah menjadi primadona sejak dulu, baik dibanding kuliner maupun di kalangan para pecinta ikan hias. Ikan ini seringkali dijadikan ikan hias karena ada beberapa spesies yang emang warnanya unik dan menarik. Namun di samping itu, daging ikan yang rasanya lezat dan mengandung gizi yang tinggi membuat ikan ini sering juga dikonsumsi sebagai hidangan santap makan siang. Berita baiknya, ikan Channa striata ini adalah salah satu ikan yang mendiami Sungai Bengawan Solo. Seperti bintang iklan, Channa ini menjadi ikan favorit bagi banyak masyarakat. Tak ayal, pada akhir September tahun lalu, nasib naas dialami oleh seorang berinisial H, warga Dalangan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Warga tersebut meninggal dunia saat menangkap ikan gabus. Waduh, kok bisa ya? Dari keterangan saksi mata, warga berinisial H ini mengintai ikan gabus dengan cara naik ke pohon. Pencarian ikan dilakukan dengan cara menembak menggunakan senapan. Ia mengintai ikan dengan memanjat pohon yang berada di bibir sungai.
Dari atas pohon inilah ia melihat target ikan gabus. Kata Wakapolsek Tawangsari, korban sempat berteriak kutuk-kutuk atau yang artinya ikan gabus, lalu jatuh dan hanyut ke sungai. Seketika itu, teman korban berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui korban hanyut di aliran sungai langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tawangsari. Waduh, ada-ada aja ya pelajaran nih buat kamu. Biar berhati-hati kalau lagi nyari ikan. Jangan sampai ikan gabus dapat banyak tapi nyawa melayang. Aduh. Yang ketiga, lunjar. Lunjar atau di Jawa lebih populer dengan wader adalah sekelompok ikan air tawar berukuran kecil sampai sedang. Secara taksonomi, yang biasa disebut lunjar atau wader ini adalah anggota suku Cyprinidae dari marga Rasbora serta Pontius. Ikan lunjar ini sering ditemukan di permukaan Sungai Bengawan Solo. Ikan ini juga memakan larva ikan lain, udang kecil, serangga, dan binatang lain yang melekat pada pasir dan kerikil sehingga ikan ini menjadi predator utama di perairan. Lunjar hidup di sungai yang berarus seperti Sungai Bengawan Solo sehingga tubuhnya kecil dan ramping, membuatnya lebih leluasa dalam berenang. Jika dilihat secara fisik, ikan lunjar tidak kalah menarik dibandingkan ikan-ikan sebelumnya. Ikan dengan nama latin Rasbora caudimaculata ini punya tubuh berwarna perak namun agak kemerah biruan. Dari sisi ekornya pun cukup menarik. Terdapat semacam strip merah yang membuat seolah-olah ikan ini layak sebuah gunting. Ya tentu pengandaian fisiknya tersebut tidak sembarangan karena memang panggilan ikan ini adalah Greater Scissor Tail. Yang keempat, Lucas. Ikan dengan nama latin Labiobarbus leptoceilus ini adalah salah satu ikan penghuni Bengawan Solo. Masih berkerabat dengan ikan mas karena masih masuk ke dalam famili Cyprinidae. Ikan ini seringkali dijadikan ikan konsumsi, namun masih jarang dibudidayakan sehingga ikan Lucas yang dijual di pasaran biasanya hasil tangkapan di alam liar. Ikan ini juga salah satu ikan favorit para pemancing mania loh. Ikan Lucas mampu tumbuh mencapai panjang 26 cm. Karena tubuh ikan Lucas cenderung lumayan besar, maka menu makanannya pun lebih variatif mulai dari fitoplankton, zooplankton, sampai alga. Yang kelima, Tawes. Seperti ikan Lucas, ikan Tawes juga masih masuk ke dalam suku Cyprinidae. Wah, kalau dipikir-pikir banyak juga ya ikan yang masuk ke dalam anggota Cyprinidae ini. Ikan dengan nama latin Barbonimus bonoimatus ini termasuk salah satu warga Sungai Bengawan Solo. Kabarnya semenjak abad ke-19, ikan tawes ini sudah mulai dibudidayakan. Wow, cukup lama juga ya. Tawes juga diintroduksi ke pulau-pulau lain, misalnya ke Sulawesi, Sumatera, dan sementara menurut catatan FAO, ikan ini juga diintroduksi ke Filipina tahun 1956 dan ke India pada tahun 1972. Termasuk ikan herbivora, menu makan utamanya adalah tumbuh-tumbuhan seperti Hydrelia, aneka tumbuhan air, dan daun-daun yang terjatuh sungai. Meskipun demikian, tawes mau juga memangsa aneka invertebrata. Masih berkaitan dengan ikan tawes, ada kabar ironi. Dilansir dari Detik News pada akhir September tahun 2021, Sungai Bengawan Solo tercemar limbah ciu di kawasan hulu. Akibatnya, ribuan ikan di aliran Bengawan Solo di kawasan Blora Jateng diketahui mabuk karena keracunan. Salah satu ikan itu adalah ikan tawes. Pencemaran tersebut cukup berat membuat air Sungai Bengawan Solo di daerah Cepu Blora berwarna menjadi hitam keruh. Nah, jadi ikan-ikan di sana mabuk. Fenomena ikan mabuk atau teler ini oleh warga disebut sebagai peladu. Kebayang nggak tuh, ribuan ikan mabuk, nggak tahu harus seneng apa sedih sama kejadian ini. Di sisi lain kasihan, ikan pada mabuk, tapi di sisi lain seneng karena kamu bisa puas ambil ikan. Nah, kalau kamu tim mana nih? Ikan mabuk atau ya malah sedih kalau misalkan ikannya mabuk? Yang kedelapan, glass catfish. Ikan selanjutnya yang mendiami Sungai Bengawan Solo adalah glass catfish. Ikan ini punya nama latin Oxyloteris marmorata. Seperti namanya, ikan ini disebut sebagai lele kaca karena tubuhnya bening mirip kaca serta ukurannya yang tak sebesar saudara-saudara yang lain. Karena bentuk dan warna yang unik ini, ikan glass catfish cenderung dijadikan sebagai ikan hias. Uniknya lagi, ikan lele kaca ini bisa memantulkan sinar pelangi saat ia terkena sorot cahaya. Ia akan memantulkan sinar pelangi. Tubuhnya nyaris transparan seperti kaca.
Nah, karena hal itulah ikan ini jago berkamuflase alias menyamar. Yang ketujuh, ikan betutu. Ikan dengan nama latin Oxyelotris marmorata secara fisik berwarna merah bata pudar, kecoklatan atau kehitaman dengan pola-pola gelap simetris di tubuhnya. Ikan dengan sebutan lain gabus malas atau gabus bodoh ini mendiami Sungai Bengawan Solo dan termasuk ikan karnivora. Tapi kamu penasaran gak sih kenapa disebut malas dan bodoh? Kasian ya, ikan nggak salah apa-apa tapi dijudge atau diejek bodoh. Ya, betutu biasa memangsa mulai dari ikan kecil, udang-udangan, cacing, dan lainnya. Wah, ngeri juga ya. Ikan betutu ini mampu tumbuh mencapai panjang 65 cm. Memang tidak terlalu besar, jadi bisa dibilang ukurannya sedang. Aduh, sumpah masih ngakak. Kenapa ya disebut malas atau gabus bodoh? Yang kedelapan adalah ikan hampala barb. Ikan hampala barb menjadi salah satu ikan yang mendiami Sungai Bengawan Solo ini. Memiliki rahang yang kuat dan sisiknya berukuran besar. Ia juga punya tanda hitam yang ada di bagian samping badan dan bisa dibengkokkan. Ikan ini termasuk ikan predator yang biasanya memangsa ikan lain. Tapi uniknya, ikan ini tidak mempunyai gigi. Walaupun nggak punya gigi, ia masih handal dalam memangsa ikan lain karena mengandalkan kekuatan pada rahang dan mulutnya yang berukuran besar. Ikan yang memiliki banyak panggilan ini ternyata juga punya sebutan khusus oleh para pemancing, yaitu sebagai ikan tempalung. Hampala ini menjadi primadona bagi para pemancing karena ikan hampala ini memiliki gaya yang sangat mempesona dan begitu atraktif saat sedang mengincar umpan. Yang kesembilan, nila. Ikan yang sudah pasti banyak dijumpai ini juga menjadi salah satu warga Sungai Bengawan Solo. Ikan ini punya nama latin Oreochromis niloticus dan sangat terkenal dengan citranya sebagai ikan konsumsi air tawar. Walaupun sebenarnya ikan nila itu berasal dari Afrika, kini ia seolah-olah menjelma menjadi ikan endemik di Sungai Bengawan Solo. Hal tersebut mungkin karena banyaknya jumlah ikan nila di sana. Soal makanan, ikan nila ini terlalu tahan banting dan jiwa survivalnya tinggi sekali. Ia bisa memakan mulai dari fitoplankton, makrofita, serangga, detritus, sampai zooplankton. Jadi bisa dibilang ia termasuk ikan omnivora. Yang ke-10, jendil. Di sekitar rumah kamu ada sungainya nggak? Terus kalau ada air sungainya suka surut nggak sih? Kalau musim pancaroba, nah kalau Sungai Bengawan Solo ini air sungainya suka surut kalau musim pancaroba, khususnya di daerah Bojonegoro. Saat air surut, inilah ikan jendil banyak terlihat di permukaan. Pada musim kemarau, Sungai Bengawan Solo surut dan ikan jendil melimpah. Ikan jendil adalah ikan asli dari Sungai Bengawan Solo. Ikan ini berlendir warna putih hijau ini sejenis dengan ikan patin. Cuma bedanya ukuran tubuh ikan jendil lebih kecil kalau dibandingkan sama ikan patin. Seperti halnya ikan patin, ikan jendil ini seringkali dijadikan sebagai ikan konsumsi karena punya daging yang tebal. Biasanya ikan ini hidup di kedalaman air 2-3 meter dan cenderung berada di air mengalir. Para pemancing sangat suka memancing ikan ini dan biasanya menggunakan umpan, mulai dari cacing, jangkrik, ulat daun, atau makanan campuran. Salah satu warga Bojonegoro, Prasetyo mengatakan kalau musim kemarau tiba, pemancing akan semakin banyak yang berdatangan karena musim kemarau adalah musimnya ikan jendil ini. Menurutnya, lokasi pemancingan di Sungai Bengawan Solo cukup banyak, seperti Bandung Gerak di Kecamatan Kaltiduk, Trucuk, sungai sebelah utara Pasar Besar Bojonegoro, dan di Desa Sale, yaitu di Kalitudu. Nah, buat kamu yang hobinya mancing terus, pengen banget kan makan ikan jendil ini dan boleh coba mancing di daerah-daerah yang tadi udah aku sebutin. Kesimpulan. Nah, itulah 10 jenis ikan yang mendiami Sungai Bengawan Solo. Kira-kira kalau kamu ke Bengawan Solo, kamu lebih sering ketemu ikan yang mana? Atau jangan-jangan ada yang belum disebutin nih? Karena nggak mungkin ya, di Sungai Bengawan Solo hanya ada 10 jenis ikan. Nah, kalau kamu ketemu ikan yang tidak ada di daftar tersebut, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.